Dari LMKN, Pak Bernard tadi sudah berusaha menjelaskan. Kritik tadi soal kurang lengkap, terbatas, kemudian kita tidak tahu pengusaha sudah bayar, nggak tahu dibayarkan nggak, beneran dibayarkan nggak ke penciptanya. Coba dari Mas Bembi, tanggapannya apa dari jawaban Pak Bernard tadi? Saya ini selalu memperhatikan laporan royalti saya yang dari LMK saya, LMK WAMI ya. Jadi makanya saya tahu tuh 2024 ke bawah tuh nggak ada tuh klaster restoran, kafe tuh nggak ada, cuman general aja. Terus kemudian 2004, 2005 ada klaster tapi belum ada namanya. Sekarang gini pertanyaannya kan, kalau misalnya nih, taruhlah tadi tuh ada restoran kan banyak banget nih di Indonesia Raya. Seandainya mereka semua bayar gitu, atau misalnya Migacuan itu yang lagi kasus terus kemudian bayar. Dari mana saya bisa tahu kalau Migacuan itu bayar gitu, ya kan? Nah faktanya dari tahun berapa saya terima laporan royalti itu, yang cuman klaster general itu, saya nggak pernah merasakan ada surprise di royalti di klaster itu. Mungkin cuman ya di bawah 100.000 mungkin, gitu. Bisa 100.000, bisa 200.000, cuma puluhan ribu gitu. Per tahun, setahun itu? Kan ada distribusinya, ada waktu itu ada berapa kali untuk general ya. Pokoknya setiap distribusi di general itu tidak pernah memberikan surprise ke saya. Padahal kan restoran banyak banget di Indonesia Raya gitu kan. Intinya angkanya terlalu kecil. Itu aja, kan sekarang kan ada isu ada yang nggak bayar, misalnya Migacuan. Oh ternyata banyak pengguna yang tidak bayar gitu misalnya. Taruhlah nanti kita berharap nih pengguna akhirnya pada bayar semua misalnya. Ini kira-kira akan mudah-mudahan akan berubah ya. Maksudnya karena selama ini saya nggak pernah dapat surprise tuh dari laporan general terkhusus, wabil khusus yang klaster kafe, restoran dan lain-lain ya. Gitu. Padahal seharusnya menurut Anda itu tinggi ya? Restorannya dari banyak. Kafe dan restoran ya? Saya rasa pasti ada yang bayar. Berarti juga usulannya harusnya ke depan LMK itu juga menyertakan pendapatan itu didapat dari restoran apa saja, kafe apa saja. Pertanyaan kan nanti mungkin bisa dijawab sama PHRI kan. Sebenarnya ada yang bayar nggak sih? Kok saya cuma dapat segini gitu loh. Oke, baik. Ya kan? Sebentar ya Pak Bernard, kita tampung dulu nih sekalian nih. Pak Iwan juga sudah mau bicara. Kita ini kan bayar per kursi 120. Oke, boleh ditampilkan teman-teman? Udah gede rincian banget gitu tarif yang harus dibayarkan pengusaha. Semua restoran-restoran kecil barang itu juga sudah mengatakan ini sudah terlalu berat buat kita dalam kondisi angka-angkanya ya. Ekonomi yang seperti ini. Apalagi ditakut-takutin dengan pidana. Kita nggak bisa mengatakan, oh iya hukumnya gini. Faktanya orang takut. Itu fakta. Ya kan? Dan orang nggak tahu sebenarnya kan ini nggak bisa dikatakan ini urusannya hotel dan restoran. Pengguna adalah pengguna. Siapapun yang mengguna itu harus kena gitu. Nggak boleh ini kemudian diekstensikan. Undang-undang mengatakan begitu. Tidak bisa dibagi-bagi begini. Ya kan? Undang-undang mengatakan hanya semua pengguna. Bukan hanya restoran, semua ada angkutan, ada ini, ada kafe, ada. Jadi restoran itu artinya kan restoran Padang juga kena, ya kan? Warteg juga kena. Coba nanti kalau warteg ini tahu ini kan berontak nanti. Padahal di dalam undang-undangnya tidak dibedakan ini restoran besar atau kecil enggak. Gitu. Jadi 120.000 itu dipukul rata ya? Untuk semua skala, mau kecil, sekarang mau besar, restoran besar, restoran kecil. Namanya hukum itu harus mengenal asas proporsional. Ya kan? Dikit, bisa nggak Pak? Saya nggak ngerti, kenapa dari tahun 2016 tidak ada pembicaraan dan perubahan daripada aturan tarif itu? Ini dari 2016 loh. Itu betul. Kenapa nggak pernah dibicarakan, dikurangi saja lah supaya tidak memberatkan. Dalam prakteknya, sorry Pak, ini klarifikasi. Jadi cara kerja LMKN itu tidak seperti yang disebutkan tadi. Ini ada kata kursi. LMKN tidak pernah menutup mata kalau kita kasih kebebasan sebenarnya self assessment ya. Kalau hanya satu kursi yang dipakai, ada 100 kursi, apakah dipaksa? Tidak pernah juga gitu kan. Jadi tidak harus strict dengan 100 kursi yang ada di restoran baru. Tidak juga begitu ya. Jadi cara kerja LMKN itu juga memahami tentang persoalan yang ada pada pelaku usaha. Kita ambil contoh ketika COVID. Apakah ada yang membayar? Juga tidak. Ada dispensasi, ada moratorium tentang itu. Gitu. Jadi LMKN bukan berarti melakukan pendekatan kriminal, sorry Pak. Enggak. Kita ini jadi bahkan berpikir tentang remunerasi. Iya, Pak Bernard sekarang begini. Ini supaya masyarakat juga clear ya, mencegah ketakutan di mana-mana. Pertanyaan saya, kalau warteg, setel musik,
kemudian nasi padang, stand musik, itu akan dipermasalahkan apa tidak? Itu saya tidak tahu berita itu dari mana. Nah, enggak, sekarang penjelasan Pak Bernard ini dari LMKN. Jadi statementnya gimana? Jadi kalau kemudian warkop mereka style musik, UMKM kafe-kafe kecil kecil-kecil gitu lah ya, kecil-kecil gitu ya. Anak-anak muda sedang merintis usaha, itu akan dikejar nggak dengan kita belum pernah berpikir tentang itu, tapi ada orang yang sengaja menginformasi itu supaya takut. Berarti itu tidak benar, Pak Bernard. Berarti itu tidak benar. Sikat katanya belum. Tidak sama sekali. Nah, ini biar kejelasan Pak masyarakat kita ini supaya clear. Tapi seolah-olah LMKN ini gitu loh. masuk ke situ gitu ya. Ini semua sangat terbatas. Jadi pengenaan terhadap tarif itu masih ditentukan oleh oleh norma-norma yang ada dan belum meluas sampai di situ. Ya tapi kan isu yang beredar itu pengamen di jalanan, kondangan, begitu ya, di kampung-kampung, siapa yang bilang gitu kan? Tapi ini persoalan apakah itu menghindari royalti? Ketakutan itu mestinya nggak ada gitu loh. Terlalu berlebihan maksudnya. Terlalu berlebihan. Ya lebay. Saya kira lebay itu. Coba Bang Uce. Bisa nggak kemudian ada aturan hukum ya katakanlah di Kementerian produk Kementerian Hukum ini ya, atau mungkin produk LMKN yang untuk spesifik mengatur bahwa tidak ada ancaman untuk UMKM mikro dan mungkin kecil. Kalau menengah lumayan lah, menengah itu kan udah 2,5 M sampai 50 M tuh, ya kan? Kemungkinan mereka bisa bayar. Tapi kita bicara mikro, UMKM mikro kemungkinan nggak bisa tuh. Jadi gini dan jadi caranya kan satu lagi yang tadi saya katakan, kenapa nggak bicarakan saja Pak baik-baik soal tarif itu. Pak Iwan tambahin dulu baru nanti ditanggapi Pak Bernard. Ya jadi gini loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 itu tidak ada membeda-bedakan. Ya, yang ada seluruh pengguna. Tunjukkan kepada saya bahwa ada pengecualian, ada diskriminasi bahwa UMKM itu dikecualikan. Saya ini sangat orang UMKM gitu loh. Tapi undang-undang itu harus non diskriminatif. Kenapa Pak Bernard, dari mana kewenangan merubah undang-undang sehingga ini dikecualikan? Jadi, kalau mau ini harus diperbaiki. Undang-undangnya diperbaiki dulu aturannya. Supaya bisa membuat mereka itu nyaman, gitu loh. Ini kan tadi saya sampaikan di awal ya, ini kan sebenarnya keperdataan antara pengguna masyarakat dengan pemilik royalti. LMKN ini kan diberi mandat untuk kolek aja sama mendistribusi, kan itu saja. Nah sekarang maksud saya Pak Bernard, LMKN ini selain mengedukasi masyarakat, juga mengedukasi pemilik royalti. Gitu loh, bahwa ini ada loh masyarakat sosial kita yang di mikro, warteg segala macam, boleh dong ya nggak kita pungut ya, kira-kira begitu. Sehingga masing-masing ini punya pemahaman yang sama. Nah tentu seperti yang Bang Once bilang, pengusaha yang kira-kira sudah punya profitable yang cukup untuk bisa menghargai musisi kita, pencipta lagu kita gitu ya, ya mbok ya gitu loh. Kalau misalnya mendapat keuntungan dari situ, bayar royaltinya gitu loh. Nah ini kan keperdataan. Nah kalau dari sisi pemilik royalti kemudian oke deh yang UMKM tolong LMKN yang ini nggak usah dipungut, why not? Kita ini negara Pancasila loh gitu loh. Kalau saya berpikir sih banyak kearifan, banyak kekostum yang perlu diambil gitu loh. Sebetulnya saya kira prinsipnya harus kita pegang satu, tidak boleh memberatkan. Artinya jumlah dari tarif, besaran tarif itu dalam di restoran, mau di hotel, mau di pesawat terbang, apapun yang digunakan itu dalam rangka ekonomis, jangan memberatkan. Itu kan sebenarnya bisa dikumpulkan secara masif. Dan di undang-undangnya sebutnya harga yang wajar. Disebutkan harga yang wajar. Masih ada satu segmen lagi Bapak-bapak. Wajar dan adil untuk wajar adil mungkin takaran orang beda-beda. Nanti kita akan bahas ya solusi konkret jangka pendek yang bisa dilakukan itu apa. Sekarang tanpa sosialisasi bahwa di UMKM nggak usah lah. Sudah banyak Pak musisi-musisi yang muncul, pencipta lagu yang muncul dan bilang bahwa udahlah kalau kafe restoran mau puter lagu mereka puter aja, saya gratiskan. Sudah banyak gerakan-gerakan seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Sesaat lagi tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.